strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Giati Suprihatin. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan slide yang berikut ini. Dan kita dengan materi gelombang. Perhatikan gambar berikut ini. Kita menganalisis tentang gelombang. Pernahkah kamu mengamati tetesan air di kolam yang tenang? Perhatikan apa yang terjadi. Gambarnya di sini. Kalau ada tetesan air di kolam yang tenang, maka akan terjadi getaran yang merambat dari tempat tetesan air menuju ke pinggir kolam. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang memperoleh energi dari getarannya, dan ketika merambat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Berdasarkan cara merambatnya, gelombang dikelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya, tadi gelombang di permukaan air tadi, kemudian gelombang laut di air laut sana, kemudian gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Contohnya gelombang radio, kemudian sinar inframerah, kemudian sinar ultraviolet, kemudian sinar X, dan cahaya tampak. Kita lanjutkan. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal itu gelombang bunyi di udara. Kalau contoh gelombang transversal, gelombang di permukaan air, gelombang pada tali, dan gelombang cahaya. Kemudian pada gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Bisa diperhatikan dalam gambar longitudinal seperti di bawah ini. Ini ada rapatan dan renggangan. Jadi satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Itu satu gelombang longitudinal. Kita lanjut ke gelombang transversal. Adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Ini bisa diperhatikan, arah getarnya ke atas dan arah rambatannya adalah ke samping. Jadi antara arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Kemudian kamu perhatikan, ini gerak dari A, B, C. Ini setengah gelombang. Kemudian dilanjutkan dari A, B, C, D, E berarti satu gelombang. Kalau AB saja itu seperempat gelombang. Kalau A, B, C, D itu 3/4 gelombang. Kita lanjutkan. Rumus di gelombang itu ada beberapa, sama seperti ada yang ada di getaran dulu.
Ini frekuensi gelombang. Kalau di gelombang berarti frekuensi gelombang. Rumusnya banyak gelombang dibagi waktu, atau F sama dengan N per T. Kemudian periode, ini T besar simbolnya, itu waktu dibagi banyak gelombang. T kecil dibagi N. Kemudian cepat lambat gelombang. Ini ada dua rumus, yaitu panjang gelombang dibagi periode, atau V sama dengan lambda. Lambda itu simbol dari panjang gelombang dibagi periode. Kemudian yang satunya adalah cepat lambat gelombang, itu V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Kemudian lanjutnya pada contoh soal sekarang. Contoh soal 1, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gelombang transversal dan longitudinal. Pertanyaan A, berapakah gelombang yang terjadi pada gelombang transversal? Kamu perhatikan di situ bukitnya, berarti bukitnya ada 2, lembahnya ada 1. Berarti ini 1,5 gelombang, karena dalam satu gelombang transversal terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Di situ pada gelombang transversal terjadi itu gambarnya ada 2 bukit dan 1 lembah, berarti 1,5 gelombang. Kemudian gambar yang kedua itu longitudinal. Ini ada 2 gelombang, karena satu gelombang longitudinal itu terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan. Dan di gambar itu ada 2 rapatan yang berwarna biru dan ada 2 renggangan. Jadi yang B itu adalah 2 gelombang. Kita lanjut soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini dalam waktu 5 second terbentuk 10 gelombang, 100 gelombang. Berapa periode gelombangnya? Caranya, penyelesaiannya diketahui dulu. Waktu T sama dengan 50 second. Banyak gelombangnya atau N 200 gelombang. Berarti waktu dibagi dengan T dibagi N sama dengan 50 dibagi 100. Berarti sama dengan T sama dengan 0,5 second. Ingat di dalam segitiga itu T besar itu periode sama dengan T kecil dibagi N. Kita lanjut contoh yang ketiga. Pada contoh ketiga, itu suatu gelombang memiliki panjang gelombang 1,5 meter dan cepat lambat gelombangnya 300 meter per second. Frekuensi gelombangnya berapa? Diketahui dulu, panjang gelombangnya 1,5. Cepat lambat gelombangnya 300 meter per second. Kemudian frekuensinya, ingat rumus frekuensi. Nah, ini yang di segitiga kuning itu sudah saya tuliskan. Berarti F sama dengan P per lambda atau panjang gelombang. Berarti F-nya 300 meter per second dibagi 1,5. Hasilnya frekuensinya adalah 200 Hz. Kemudian terakhir contoh yang 4, itu perhatikan gambar. Ini ada berapa gelombang kalau gambar seperti ini. Kamu ingat lagi, satu gelombang transversal terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Berarti kalau dalam gambar tersebut adalah 3 gelombang. Kemudian tentukan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya ini bisa dicari dari 300 cm dibagi 3. Berarti panjang gelombangnya 10 cm.
Kemudian pada ini yang ketiga, tentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang tadi rumusnya ingat isi 3. Kalau V yang ditanya berarti cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Panjang gelombangnya tadi adalah 0,1 meter kali 1 Hz. Berarti sama dengan 0,1 meter per second hasilnya. Baik, ini pelajaran kelas E. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pelajaran telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.